Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan teman-teman sekalian dan para penonton, nama saya Dandi Pramudia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang mana hal ini berkaitan dengan tugas manajemen lembaga pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yang mana membahas mengenai kepemimpinan transformasional kiai pada lembaga pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kepemimpinan transformasional kiai pada lembaga pendidikan agama Islam, maka perlu kita ketahui arti tentang kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan menurut dari para penulis yang saya kutip dari Guthrie dan PH tahun 2010. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin sangat mempengaruhi terhadap arah dan kebijakan dari sistem kepemimpinannya. Yang dimaksud dari penulis bahwasanya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi tugasnya, karena hal ini juga bersangkutan ada memiliki sangkut pautnya dengan kebijakan terhadap sistem kepemimpinan yang dibuat. Yang mana perlu kita ketahui, sistem kepemimpinan ada orang, ada fasilitas, dan ada hal-hal yang lainnya yang mana memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Dan hal itu tugas dari pemimpin ialah mempengaruhi terhadap apa yang ia bawahi. Pemimpin pendidikan agama Islam yang memiliki kemampuan mempengaruhi seluruh elemen yang ada dalam sebuah lembaga akan lebih mudah mengarahkan dan memanage anggota organisasinya ke arah tujuan yang ingin dicapai. Karena pemimpin merupakan lokomotif dan motor. Di sini mengapa pemimpin diibaratkan seperti lokomotif dan motor? Karena di sini digambarkan pemimpin merupakan suatu penggerak yang mana memiliki indikator utama dalam suatu kepemimpinan, baik dari skala kecil maupun besar, yang mana dalam segala organisasi yang dipimpin, itu yang dipimpin lebih dari 2 orang atau lebih, bukan dirinya sendiri. Maka dari itu, pemimpin dalam organisasi, kalau kita garis bawahi bahwasanya itu diibaratkan seperti mesin, lokomotif dan motor. Karena ia adalah penggerak utama. Dia adalah inspirator utama untuk bisa menggerakkan organisasinya untuk bisa maju dan sesuai yang diharapkan yang sudah dibentuk dari visi dan misinya. Nah, di sini sebelum kita lebih dalam lagi, kita perlu pahami ya. Tema yang saya ambil sebelumnya adalah kepemimpinan transformasional. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pemimpin transformasional. Pemimpin transnasional merupakan pemimpin yang memberikan inspirasi bagi para pengikutnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum dan kebaikan serta kemajuan organisasi. Mereka memiliki kemampuan dan pengaruh yang kuat dari para pengikutnya, menurut Widayanti dan Raharjo tahun 2017. Dari hasil yang saya kutip, perlu saya simpulkan bahwasanya pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang memiliki inspirasi untuk bisa memberikan motivasi terhadap bawahannya. Yang mana bawahannya yang atau kita sebut dengan pengikutnya, bahwasanya ia harus bisa menggerakkan untuk bisa mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Yang mana organisasi ini perlu kita sadari hidupnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk orang lain, masyarakat umum. Kalau dalam bahasa Arabnya, beramar ma'ruf nahi mungkar, yang mana ia memiliki visi dan misi untuk bermanfaat bagi orang lain. Maka perlu kita pahami yang dimaksud dengan kepentingan umum itu adalah untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya, agar ia bisa menjadi orang yang bermanfaat.
Di samping itu, ia harus memiliki kemampuan yang mana bisa mempengaruhi, pengaruh yang kuat untuk bisa mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemampuan ini tentunya tidak bisa langsung dipelajari secara langsung. Perlu ada tahapan proses-prosesnya. Nah, maka ketika kita sudah mempelajari kemampuan untuk mempengaruhi orang, maka perlu bagi kita untuk bisa mempelajari bagaimana menjadi pemimpin transformasional. Nah, sebelum kita masuki sesi yang paling utama, yaitu sesuai dengan judul yang saya sebutkan sebelumnya, kita perlu pahami terlebih dahulu teman-teman sekalian, bahwasanya dalil tentang pemimpin sudah ada dalam Quran Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya tentu kita sadari ya, pemimpin tidak ada yang sempurna. Pemimpin bisa saja membawa kita kepada kerusakan, kehancuran, musibah, atau sebaliknya. Atau bisa juga pemimpin bisa membawa keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Sebagaimana apa yang dikeluhkan oleh para malaikat, hal itu menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita ketahui. Maka dari ini kita perlu kita simpulkan bahwasanya masalah siapapun yang memimpin diri kita ini untuk negara, untuk masyarakat atau orang-orang yang lebih banyak, perlu kita sadari bahwasanya pemimpin itu dimasukkan dalam dalil rukun iman yang keenam, masalah mengenai takdir. Apapun yang kita rasakan mengenai takdir baik ataupun takdir buruk, apapun pemimpin yang kita dapati, entah pemimpin yang zolim atau pemimpin yang baik, itu semua akan kembali kepada visi dan misinya. Apakah visi dan misinya itu membawa kebermanfaatan untuk orang lain? Tentu kita sadari ada plus dan minusnya. Maka kita sebagai manusia atau sebagai pengikut, kita mau tidak mau harus selalu bersikap tabah. Harus bersikap sabar terhadap segala sesuatu yang kita terima. Dan juga harus kita sadari bahwasanya segala apapun yang kita miliki, khususnya pemimpin yang kita miliki, itu memiliki kebaikan di dalamnya, walaupun barangkali ada kezoliman di dalam dirinya. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi yang paling utama, yaitu konsep kepemimpinan transformasional kiai pada lembaga pendidikan agama Islam. Nah, dari beberapa artikel yang saya ambil, di sini ada 3 poin yang sangat penting dalam memahami pemimpin transformasional ini. Ada 3 kewajibannya, yaitu yang pertama adalah adanya pengaruh. Yang kedua, dihadapkan pada perubahan sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Yang ketiga adalah memberikan stimulasi. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, memberikan stimulasi. Apa jadinya ketika pemimpin tidak memiliki visi dan misi yang baik, tetapi tidak bisa memberikan stimulasi yang baik kepada bawahannya atau para pengikutnya. Lalu juga dihadapkan pada perubahan sosial, karakter ekonomi, dan politik. Sebagai seorang pemimpin harus siap memahami ketika dia menjadi pemimpin, ada perubahan sosial yang perlu ia hadapi. Sosial baik berupa budaya, ekonomi, politik. Maka ini akan menjadi tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin. Yang terakhir adalah adanya pengaruh. Tentu
Hal ini berkaitan dengan adanya stimulasi. Ketika kita bisa memengaruhi orang, kita harus juga bisa menstimulasi pengikut kita agar dia bisa termotivasi. Dia bisa menjadi apa namanya? Dia menjadi bersemangat untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Nah, dari tema yang saya kutip, yang saya ambil adalah Kiai sebagai pemimpin transformatif dalam lembaga Islam. Tentu Kiai ini menjadi menjadi subjek dan dan subjek yang mana objeknya itu adalah lembaga Islam. Nah, lembaga yang dimaksud sini adalah sekolah atau pesantren kita katakan. Nah, Kiai ini menjadi subjek yang mana ia menjadi pemimpin, menjadi guru besar dalam organisasinya, yaitu sekolah atau pesantren. Yang mana kepemimpinan transformasional ini dimaknai sebagai suatu cara bagaimana pemimpin saling: satu, mempercayai; dua, adanya interaksi; tiga, memperkuat sikap; empat, adanya kerjasama. Sebagai seorang kiai, tidak hanya ia memberikan pengaruh atau stimulasi kepada anak didiknya atau kepada para ikhwan atau akhwat sebagai seorang pengajar, tetapi di sini ia menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi yang ada di sekolah tersebut, yaitu di pesantren, yaitu yang kita sebut sebagai seorang musyrif atau seorang musyrifah atau seorang guru, yang mana ketika dia dipilih menjadi seorang kiai, maka ia akan adanya rasa mempercayai. Kenapa ada sebab dia dipilih menjadi seorang kiai atau guru besar. Yang kedua, ketika seseorang itu menjadi kiai, perlu pentingnya adanya interaksi tidak hanya kepada para musyrif ataupun musyrifah atau guru. Tidak hanya itu saja, tetapi kepada para pendidik, peserta didik. Nah, itulah pentingnya hal uniknya kiai ini. Dia tidak hanya memberikan kepemimpinan kepada bawahannya, tidak hanya kepada seorang guru, kepada beberapa guru, jajaran guru ada pesantren, akan tetapi kepada para peserta didik juga. Yang ketiga adalah memperkuat sikap. Kiai ini memiliki sikap yang karismatik di dalam dirinya. Entah itu dia memiliki sifat jujur, dia memiliki sifat amanah, memiliki sifat tablik dan fatonah sebagaimana sifat yang dimiliki Rasulullah. Ia perlu memperkuat sikap, adanya sikap-sikap itu. Karena dengan sikap tersebut bisa kita pahami bahwasanya dengan adanya sikap itu dia bisa mengelola sistem pendidikan yang ada di dalam pesantren itu dengan baik. Baik itu secara sistematis maupun secara non sistematis. Sistematis baik berupa sistem pembelajaran, rencana pembelajaran, atau hal-hal yang lainnya. Yang terakhir adalah kerjasama tim. Ini yang paling penting dan yang paling pokok. Adanya kerjasama tim. Karena dengan adanya kerjasama ini dimaksudkan dan dipahami bahwasanya kita ini hidup tidak hanya seorang diri, namun kita hidup dengan orang banyak, yang mana kita memberikan stimulasi, kita memberikan pengaruh. Tentu harus adanya kerjasama tim untuk bisa membangkitkan tujuan yang ingin dicapai dengan visi dan misi yang sudah diciptakan dan dibuat serta dibentuk. Maka perlu adanya kerjasama tim antara kiai dan juga para jajarannya, antara ketua dengan para anggotanya. Itu menjadi poin yang sangat penting dalam menggerakkan sesuatu organisasi. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana kenapa ia menjadi seorang kiai? Pentingnya menjadi seorang kiai. Ia perlu menguasai ada 4 dimensi dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah karismatik, yang kedua adalah inspirational motivation, yang ketiga adalah intellectual stimulation, yang keempat adalah individual consideration. Nah, dari 4 yang ini perlu ia menguasai akan hal tersebut untuk memperkuat sikapnya. Bagaimana ia bertindak, bagaimana ia memimpin, bagaimana nanti ia mengelola
memanajemen untuk dalam berorganisasi. Yang pertama adalah karismatik. Karena dengan karismatik ini digambarkan dengan perilaku pemimpin. Karena dengan adanya karismatik di dalam diri seorang kiai itu atau jadi guru besar dalam memimpin lembaga Islam, itu menjadi gambaran bagaimana orang itu bisa menyatakan dirinya itu layak menjadi seorang pemimpin. Tentu dengan adanya karismatik ini perlu kita pahami, ia seperti wibawa. Wibawa yang perlu ia tekankan untuk bisa mengelola dan bisa memanajemen dalam kepengelolaan organisasi tersebut. Lanjut, yang kedua adalah inspirational motivation yang digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas dari seluruh pengikutnya, baik untuk mendapatkan ketenangan lahiriah maupun ketenangan batiniah. Nah, sebagaimana yang kita sadari dari kata motivation, motivation yang dimaksud di sini adalah ia sebagai seorang pemimpin, ia perlu memberikan motivasi kepada para pengikutnya. Dengan adanya pemberian motivasi, itu bisa menggerakkan secara lahiriah dan juga batiniah. Seorang pengikut sebagai seorang anggota perlu adanya dorongan agar dia bisa kembali bersemangat dalam mencapai visi dan misi yang ia tujukan dalam pembentukannya. Yang ketiga adalah intellectual stimulation. Nah, yang saya sebutkan sebelumnya itu tadi, intellectual stimulation. Menjadi seorang pemimpin, ia harus ada berperan aktif untuk bisa memberikan stimulasi dalam kepemimpinannya. Seandainya ia tidak bisa memberikan stimulasi yang baik, maka akan terjadi komunikasi yang kurang baik antara ketua dan juga para bawahannya. Makanya ia harus memiliki kecerdasan memberikan stimulasi kepada para pengikutnya agar ia bisa mengembangkan ide-ide baru dari bawahannya. Ketika bawahannya itu memiliki suatu inspirasi, ide atau masukan yang bisa memajukan organisasinya, ia bisa menumbuh kembangkan dengan adanya kemampuan intellectual stimulation. Nah, yang keempat adalah individual consideration. Ini yang sangat penting, yang tidak jauh-jauh dari negara kita yang mana dipimpin oleh presiden, yang mana ia mau mendengarkan aspirasi, masukan atau kritikan yang dikeluhkan oleh para bawahannya. Hal ini menjadi penting untuk bisa dimiliki karena individual consideration ini artinya ia mau dievaluasi, karena sebaik-baik pemimpin adalah ia yang mau membenahi dirinya, tidak hanya membenahi orang lain. Karena dengan adanya evaluasi dirinya, maka ia akan menjadi pemimpin yang baik untuk kedepannya. Maka dari keempat poin-poin ini, dari karismatik, inspiration motivation, intellectual stimulation, dan juga individual consideration, perlu ia bisa mampu melaksanakan 4 dimensi ini dalam melaksanakan kepemimpinan transformasional. Nah, setelah kita memahami beberapa 4 dimensi dan kita mengetahui bahwasanya sebagai seorang kiai dalam memimpin lembaganya, ia memiliki juga tugas utama yang dalam kepemimpinan transformasional. Di sini ada 3 ya teman-teman, ada kiai sebagai perancang arsitektur, dia sebagai pendiri dan pengembang, sebagai developer, dan juga pemimpin sebagai pemimpin dan pengelola, leader and manager. Jadi pemimpin itu tidak digambarkan ia hanya memimpin, tetapi ia menjadi seorang pendiri, menjadi seorang penggerak, menjadi seorang pengembang dan sekaligus perancang. Jadi kita memahami pemimpin tidak hanya satu arah saja, tetapi dari berbagai arah.
pemimpin bagaimana yang ia sesuaikan dengan visi dan misinya. Apakah pemimpin sebagai perancang, pendiri, pengembang, pemimpin mengelola? Tidak hanya satu saja, tetapi semuanya. Pemimpin mencakup itu semua. Dalam memimpin pesantrennya, tentu kiai dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga memberikan dampak yang cukup besar bagi keberlangsungan pendidikan di pesantren. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sulit diramalkan di pondok pesantren, maka diperlukan pemimpin masa depan yang visioner dan transformatif. Nah, di sini kita mengambil 2 poin penting, visioner dan transformatif. Artinya kenapa poin penting ini perlu ditekankan? Karena kita tidak pernah menyadari, kita tidak pernah tahu pondok pesantren itu nanti yang mana ia menjadi pengelolanya, ia menjadi perancangnya. Kita tidak pernah tahu apa saja yang akan terjadi ke depannya. Apa saja permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Misalkan kita ambil contoh sampel permasalahannya. Sebagaimana kita ketahui, masalah kehidupan pesantren tentunya ia hidup di dalam asrama. Ketika terjadi COVID-19 atau virus corona, bagaimana ia menjadi seorang kiai memutuskan untuk bisa memberikan keputusan apakah anak-anak tersebut dipulangkan atau cukup di asrama saja, karantina. Nah, di sini dalam dalam dia bisa memahami kondisi tersebut, dia perlu adanya opsi yang mana itu bisa menjadikan mana pilihan yang terbaik untuk para peserta didik dan bawahannya. Nah, karena dari 2 pilihan yang saya sebutkan itu juga memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, maka dari itu ada pertimbangan yang baik yang mana seorang pemimpin harus memiliki visioner dan transformatif. Karena dengan adanya 2 poin ini, visioner dan transformatif, permasalahan apapun tentu bisa dihadapi bersama dalam kepemimpinan transformasional dalam kiai menjalankan tugas utamanya. Nah, makanya dari itu teman-teman, masalah visioner dan transformatif ini adalah poin yang sangat penting dan menjadi catatan penting bahwasanya menjadi seorang kiai itu tidak sembarangan. Karena ketika dia menentukan dan menetapkan suatu kebijakan, dia harus bisa menguasai atau minimal memahami bagaimana menjadi seorang visioner dan transformatif terhadap segala perubahan-perubahan yang ada, baik dari segi ekonomi, dari segi culture, sosial, politik, dan yang lain-lain. Nah, baik, ini langsung saja kita berada di slide terakhir. Di sini saya memberikan kesimpulan bahwasanya harapan kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk memajukan lembaga pendidikan Islam benar-benar diharapkan kontribusinya, khususnya dalam menjaga nilai-nilai religius yang berkembang di masyarakat melalui konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam juga harus mampu berinovasi dalam melakukan transformasi kelembagaan agar supaya dapat eksis di tengah persaingan antara lembaga pendidikan yang ada. Nah, di sini perlu kita tekankan ya, dalam kesimpulan yang saya berikan, ketika kita menciptakan dan membentuk visi dan misi terhadap suatu lembaga pendidikan Islam khususnya, sebagai seorang pemimpin, seorang kiai, seorang pemimpin apapun namanya, kontribusi yang diharapkan, kontribusinya baik dalam interaksinya, ia mampu memberikan motivasi, ia mampu menjaga nilai-nilai religius di dalam kepemimpinannya, itu menjadi poin yang sangat penting untuk dijaga dan juga untuk dikembangkan. Karena dengan adanya pengembangan tersebut, transformasi kelembagaan dalam proses kepemimpinan akan selalu eksis, selalu berkelanjutan ke arah yang lebih baik, entah itu berada di dalam kondisi persaingan lembaga yang ada maupun
di dalam permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi untuk kedepannya. Maka dari itu, dalam kepemimpinan transformasional ini sangat penting dalam Kiai menguasai 4 dimensi yang saya sebutkan dalam slide sebelumnya. Dan juga tugas utamanya bagaimana seorang Kiai ini memiliki sifat yang unik, memiliki tugas yang unik yang berbeda dengan tahapan pemimpin sebelumnya. Yang mana ia tidak hanya memimpin bawahannya saja, tetapi ia harus mampu memimpin peserta didik tersebut. Karena di sini ia diposisikan sebagai menjadi guru besar. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan saya memohon maaf jika presentasi kali ini saya memiliki banyak kekurangan. Dan tentunya silahkan teman-teman memberikan komentar di YouTube agar saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video pembelajaran. Dan semoga video pembelajaran yang saya buat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wa qalami wa la yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.